Orang tua bilang, bikin mi praktek nak, tenang mi, kurasa kalau ada mi klinik tak sendiri. Tapi aku bilang jangan mi bu, jangan pikir dulu itu kesehatan tak paling penting. Karena mungkin dia pikir biaya untuk membuka tempat praktik besar, itu ya. jadi bilang jual mi tuh rumah baru bikin klinik. Saya bilang jangan pikir. Podcast edisi edukasi, motivasi, dan inspirasi. Dok, kalau si anaknya namanya Shena kan, si Shena sendiri pada saat itu kan tidak bisa ikut ke rumah sakit. Iya. Jadi dijaga sama ayahnya. Dijaga sama ayahnya sama mertua saya. Dibawa ke rumah mertua. Tidak pernah mencari ibu. Sering pastinya dia telepon ibu, apalagi pada saat ulang tahun itu yang dia bilang ibu, dia belikan ayah kue ulang tahun tapi bukan unicorn. Dia requestnya unicorn. Jadi menangis tuh. Kita video call itu ada mi kue ulang tahunnya. Dia bilang ibu bukan unicorn. Menangis kok. Jadi sudah mi galau kami di rumah sakit lagi. Tapi saya tidak pernah perlihatkan kesedihanku sama mamaku yang saya jaga. Jadi selama saya di rumah sakit, ku usahakan tidak menangis Kak di depannya. Karena pasien COVID sebenarnya itu semangat. Butuh semangat. Jangan putus asa. Kalau pengobatan kita serahkan sama dokter, rumah sakit, perawat. Tapi kalau semangatnya harus besar. Karena kapan pasiennya menyerah duluan, dikalah sama penyakitnya. Yang bisa lawan COVID semangat untuk harus hidup terus lagi. Berpikir positif ya dok. Karena waktu itu orang tua betul-betul merasa kayak ini mi akhirnya kayaknya. Sempat menyerah. Sempat keluar semua pesan-pesannya orang tua bilang baku jaga ki sama adekmu berdua jeki begini-begini. Sempat mi semua keluar nasihatnya orang tua sampai pernah bahkan orang tua bilang bikin mi praktek nak, tenang mi, kurasa kalau ada mi klinik tak sendiri. Tapi aku bilang jangan mi bu, jangan pikir dulu itu kesehatan tak paling penting. Karena mungkin dia pikir biaya untuk membuka tempat praktik besar itu ya. Jadi bilang jual mi tuh rumah baru bikin klinik. Saya bilang jangan pikir. Menabung ya ibu, menabung ya. Kayak dipikir begitu. Sampai dipikir semua orang tua kan. Orang tua. Dipikir mungkin akan berakhir di situ. Saya bilang tidak ibu, bisa ki sembuh, semangat ki. Pasti sembuh. Ndak Ji, ini banyak orang sembuh. Ndak banyak Ji, maksudnya banyak orang bisa sembuh. Jangan berpikir kan orang dulu itu pikir COVID nanti meninggal kan dulu sedikit-sedikit pasti ada ketakutan. Takut meninggal apa pasien COVID begitu. Tapi kasih terus semangat bisa ki sembuh bisa. Jadi selama 2 minggu saya sama ibuku yang memang saya mungkin anak pertama yang enggak terlalu sering Kak cerita begitu dekat dengan ibu. Jadi intim sekali semua. Pada saat itu 2 minggu di rumah sakit cuma berdua setiap hari cerita semua. Jadi semakin dekat. Iya, ada hikmahnya. Itu setiap ada masalah pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya. Wah. Jadi 2 minggu tidak ketemu sama Shena. Bukan 2 minggu lagi, sambung ke ayahku. Ayah lagi. Iya. Kan ibu pulang sekitar 2-3 hari, ayahku masuk ke rumah sakit dan tetap saya yang jaga di rumah sakit. Wah, pasti rindu sekali ya pada saat itu. Karena namanya tapi alhamdulillah kecil. Anakku dong ndak kayak dia ngerti. Posisi ibunya. Iya, posisi ibunya seperti itu ngerti. Ndak rewel ada namanya anak-anak tapi tidak berlarut. Kalau sudah diajak main sama ayahnya, anak kan kalau pergi suka sekali disebut. Ndak apa-apa ya. Kalau kali jadi begitu saja setiap hari diajak main keluar, dilupakan sebentar malam biasa paling rewelnya malam mau tidur toh baru cari. Dok, prinsip yang digunakan dalam membangun usaha. Prinsip bangun usaha yang pertama paling penting niatnya itu saya awalnya bangun usaha, niatnya usaha ini bukan cuma bermanfaat untuk saya, bukan cuma sekedar cari keuntungan, bukan sekedar cari
uang untuk hidupku semakin kaya, semakin apa, bukan cuman itu. Tapi bagaimana ini usaha bisa bermanfaat sama orang banyak. Bagaimana bisa kita bikin outlet memperkerjakan orang dan rezekinya ada, Allah titipkan melalui tangan kita, rezekinya anak-anak dititipkan melalui kita. Jadi kita bangun usaha jangan takut kekurangan uang untuk bayar karyawan. Tapi justru insya Allah kita berdoa dengan banyak semakin karyawan kita punya, rezekinya ngalir lewat perantara kita. Jadi saya pelajari begitu semenjak saya waktu masih sendiri berdua suami, omsetnya ritmenya kelihatan. Omsetnya segini. Pas ada karyawan satu, ya alhamdulillah omsetnya naik 10-20%. Ada lagi karyawan, ya alhamdulillah naik lagi begitu. Ya. Jadi tidak akan, insya Allah jangan takut tidak bisa gaji karyawan, bismillah saja. Karena kita juga untuk kerja sendiri susah. Iya. Susah, pasti butuh bantuan teman-teman, adik-adik biar bangun usaha sama-sama dan apa yang dicita-citakan juga adik bisa terwujud melalui usaha kita bersama. Jadi saya bilangnya usaha sama-sama, bukan cuman milik saya. Ya terus setelah niat harus konsisten. Jangan panas-panas teh ayam. Semangatnya di awal, terus berkurang nih pembeli, stop nih, putus asa. Tetap jalan terus. Apa kita waktu saat tidak ada musim mangga juga di situ memang titik beratnya. Harus putar otak lagi bagaimana biar usaha ini bisa tetap jalan. Jadi ada inovasi lagi. Ada inovasi, menu-menu terbaru. Kalaupun misalnya ada evaluasi juga tiap bulan, misalnya kalau ada penurunan omset kita evaluasi apa yang salah, mungkin kalau karyawan kita cara buatnya mungkin berubah kayak gitu. Jadi saya pernah pakai blind test, saya bilang saya berpura-pura jadi customer beli produk saya sendiri. Awal-awal kalau rekrut karyawan kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya jadi biar saya tahu bagaimana buatannya anak-anak. Tapi ini proses pembuatannya kan dari resepnya dari suami berarti diturunkan lagi di training di semua training ke karyawan. Seperti itu. Iya kita training. Tapi ini kan produknya simple karena kita cuma fokus ke satu jenis ya mangga. Ya, mangga ya. Itu saya bilang kuat sekali brand ini karena dengan hanya berjualan mangga yang dikembangkan menjadi banyak tapi tetap berbahan dasar mangga. Iya, King kuat Pao, sekali. Pao, Iya. mangga dalam bahasa Bugis dan rumah kita di Pao. Pao, iya. Jadi King Pao. King Pao. Jadi selaras jadinya. Selaras, mudah disebut, gampang diingat, Buginis banget. King Pao rajanya mangga. Iya, minum. Iya. Atau kamu cici. Saya coba dulu ya. Boleh. Silahkan. Ini ya produk King Pao. Jadi ini disedot dulu atau itu cara beda-beda minumnya customer. Ada yang buka tutupnya, ambil buah sama whipped creamnya dulu. Ada yang nikmati jusnya dulu. Kalau saya sering jusnya dulu. Jusnya dulu ya. Takutnya meluber. Kita coba ya. Manisnya. Jus buah mangga, jadi pure kita pakai mangganya pun mangga harum manis. Kalau bukan harum manis kami enggak buat. Enggak buat ya? Iya. Saya coba lagi ya dok, enak soalnya. Nagih. Mau kan ya, mau kan. Beli. Apalagi minumnya sambil lihat dokcang, manisnya double gitu. Kalau produk yang di sampingnya, ini teman makan setianya ya? Iya, ini sepaket. Di mana ada King Pao, di situ ada sepit lumernya Bunda Gencong. Iya, berarti paket lengkap ya. Karena kita kan fokusnya ke minuman. Jadi untuk makanan cemilan biasa ada customer tanya apa makanan tak? Saya bilang enggak ada deh. Pas ada sahabat saya sudah seperti saudara punya usaha. Jadi saya bilang ayo simpan cemilannya. Jadi sekalian customer beli minuman cari cemilannya juga.
Jadi lebih gampang. Lebih gampang. Dok, orang bilang dokter ini kan merupakan pekerjaan yang bergengsi. Iya. Terus jualan. iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak pernah gengsi. Pokoknya gengsi nggak pernah saya berpikir omongan orang. Tidak Mungkin sahabat saya tahu Ji bagaimana perjuangan hidup saya sama suami. Tidak ada kata gengsi. Yang jelas kita berusaha, itu niat awal. Niat awal kita perkuat apa yang ingin kita capai. Hayo jalan terus. Apapun kendala omongan orang, dokter kok jualan, dokter kok ngantar. Saya ndak masukkan ke hati, dengar saja, cukup didengar saja, tapi ndak dimasukkan ke hati. Tetap jadikan motivasi saja, bilang kita harus yakin ini bagian dari proses. Kita bagian dari proses, kita tidak akan di titik ini terus, tapi kita akan naik tangga sampai ke tujuan yang kita mau capai. Oke, seperti itu. Jadi tetap meluruskan niat, konsisten seperti itu, biar apapun yang kita bikin, insya Allah tercapai. Dok, ini kan tadi bilangnya pagi sibuk sekali sampai malam, itu ada kendala tidak sih pada saat membagi waktunya? Membagi waktunya, kendalanya sama ke anak sih biasanya. Oh, lebih ke anak ya? Iya, makanya saya biasanya quality time-nya sama anak itu saya bawa ke klinik. Oh, iya. Quality time-nya di situ. Jadi pagi ngantor kan enggak mungkin saya bawa karena kantornya jauh kalau pagi. Jadi kalau sore saya bawa ke klinik, dan alhamdulillah anaknya anteng-anteng saja. Tidur di situ, main di situ, makan di situ. Ada pasien enggak ganggu. Sampai sekarang ngerti cara saya kerja itu, kalau dia mau praktekkan di rumah bisa. karena sudah terbiasa dari umur 1,5 tahun sejak bisa berjalan. Dibawa ke klinik. Jadi bawa tempat tidurnya, kereta dorongnya itu sampai ada di klinik. Jadi quality time-nya ke anak lebih ke situ, di tempat praktek. Terus Dok, bagaimana tanggapannya terhadap anak-anak milenial muda di sana yang ketika sudah menjadi seseorang yang notabene PNS lah ceritanya, sudah tidak ingin lagi membangun usaha, sudah merasa bergengsi, padahal kan ada tuh ya statement pemerintah yang mengatakan segala bidang-bidang di pemerintahan yang tidak produktif akan digantikan dengan robot. Bagaimana tanggapannya terhadap hal itu? Kalau saya sebenarnya siapapun itu, ndak harus yang PNS. Siapapun itu jika punya usaha sendiri pasti berbeda. Kalau kita yang rintis, kita yang kelola, dibanding kita cuman mengharapkan cukup, maksudnya gaji dari PNS itu alhamdulillah cukup. Tapi kalau saya sendiri, saya punya mimpi banyak. Alhamdulillah banyak yang ingin dicapai, banyak yang ingin dicapai, dan itu berhubungan dengan orang banyak, lingkungan, keluarga, dan untuk saya rasa dengan gaji dari seorang PNS belum cukup. Jadi harus punya usaha, dan tujuan goal saya paling utama itu menggantikan pengorbanan orang tua saat saya dikuliahkan. Karena sekolah di dokter gigi itu biayanya tidak murah. Iya, betul sekali. Dan saya niat sekali ingin menggantikan, meskipun apa yang dilakukan orang tua pasti tidak bisa tidak tergantikan, tidak ada takarannya bisa digantikan oleh apapun. Tapi ada niat saya yang pernah orang tua saya bilang begini, nah saat mau bayar uang sekolah kedokteran gigi kan kita bayar biaya perawatan pasien, biaya kuliah, SPP, pokoknya banyak pembayarannya. Banyak dia tidak murah. Itu, iya. Nah, itu hari orang tua saya sudah daftar mau umroh. Pas bertepatan mau ujian, mau apa gitu, terus butuh uang, terus dia bilang, enggak apa-apa Jina, pakai mie dulu itu. Jadi saya sampai sekarang ingat, mau gantikan, insya Allah mau mengumrohkan kedua orang tua.
Dan kalau PNS saja sampai kapan? Kapan? Dan saya mau cepat. Jadi harus ada motivasi terkuat untuk biar kita bisa bangun usaha sampai cita-cita tak terwujud begitu. Semua. Iya. Terus tanggapan keluarga membangun usaha sebagai dokter, membangun usaha, terus sebagai dokter juga, itu berarti sangat mendukung ya. Support. Oh, supportnya. Support sekali. Kalau keluarga ayah ibu biasa sih bilang capekmu itu nak. Pasti. Saya bilang iya ibu, enggak apa-apa Jit, karena saya nikmati. Enggak, capeknya itu kayak begini Jit loh. Capek Kak deh. Tapi sebentar. Sudah Mi, ayo Mi. Apalagi kalau kayak begitu Ji, naik omset, sekian detik Ji tuh kerasa kayak namanya manusia ya, enggak mungkin Miki bilang enggak mengeluh. Iya, pasti namanya ada. manusia pasti capekku. Tapi sebentar itu setengah jam tarik nafas. Ayo apalagi ini ya, Semangat lagi. apalagi kalau omset alhamdulillah jadi tambah semangat. Anak-anak juga kerjanya baik ya, tambah semangat semua. Tapi pernah tidak Dok ada momen-momen betul-betul menyerah, capek, betul-betul capek, tidak tahu. Kalau sampai ke titik itu alhamdulillah belum pernah. Cuman pernah Ji waktu sebelum ada usaha pernah rasa kayak enggak punya apa-apa. Ada anak. Pernah rasa di titik itu. Tapi saya alhamdulillah berdua suami itu namanya tidak gengsi. Iya. Jadi kita mau usaha apapun dari nol, ayo ya. Aduh. Jadi tidak berlama-lama lah, tidak berlarut-larut iya. dalam kesedihan itu. Kalau merasa bilang ndak capek, ndak bisa ngapa-ngapain, jangan berlarut-larut. 1-2 hari oke. Tapi kalau mau berlarut-larut baru tidak ada kita kerja di rumah aja kapan mau bangkit, kapan bisa jadi orang, bermanfaat sama orang lain juga paling penting. Jangan hidup tak kita habiskan untuk kembangkan diri sendiri. Iya, jangan jadi orang yang malas. Tidak mau ngapa-ngapain, pasrah dengan keadaan. Nah itu jangan, anti sekali saya dengan hal itu. Selagi kita diberikan kesehatan sama Allah, ada keluarga yang mendukung, bismillah, bangun usaha apapun itu yang bisa kita lakukan dan passion tak di situ kalau bisa. Karena tidak bisa juga paksakan diri tak kalau tidak di situ sesuai dengan jiwa tak. Dok, sebenarnya ini lebih enakan mana sih jadi dokter? Saya tahu pertanyaannya nih. Seorang pengusaha. Aduh, enakan mana? Tidak bisa dipilih sebenarnya karena sisi ini ada perbedaan dan ada persamaannya. Perbedaan yang mendasar itu kalau kita dokter pelayanan ke masyarakat, pelayanan dan itu pengabdian yang tidak ada bisa terbayar oleh apapun. Iya. Ya kita bersyukur dikasih rezeki, Allah titipkan rezeki ke kita untuk jadi seorang dokter yang kita manfaatkan ilmu kita harus bermanfaat sama masyarakat, kita layani, kita obati dengan sepenuh hati. Kalaupun ada uang didapat dari pekerjaan kita ya alhamdulillah disyukuri, bonusnya, tapi dari bonusnya. Tapi yang paling utama itu pelayanan, itu hati rasanya senang sekali Mi kalau ada pasien datang, Idok sakit gigi terus datang lagi besoknya, Idok sembuh Mi kemarin, ya alhamdulillah obat tersendiri. Senang sekali itu dirasa kayak begitu, itu kepuasannya di situ. Iya. Kalau ke bisnis itu lebih ke pelayanan ke customer, hampir sama. Kita kasih senang Pak customer kalau suka sama produk kayak begitu. Jadi susah kalau mau dipilih yang mana. Semua ada kepuasan batin alhamdulillah. Dikasih rezeki bisa jalan dua-duanya. Alhamdulillah kita kelola
sambil jalan. Sambil jalan. Jadi kalau bisa King Pao, dua-duanya iya, kenapa tidak? Jadi Iya. susah milih. King Pao jalan, insya Allah buka cabang banyak outlet, bisa Amin. bermanfaat banyak orang. Alhamdulillah, ilmu yang Allah kasih dari profesi saya sebagai seorang dokter gigi bisa bermanfaat sama masyarakat, mengobati dan sebagainya, itu sudah alhamdulillah sekali. Jadi capek pun kalau kita bersyukur, insya Allah tidak terasa. Iya. Terus dok, bisa cerita tidak awal pertemuannya dengan ayahnya Shena itu seperti apa? Saya orangnya tidak pernah curhat sama siapapun. Berbagi kebahagiaan dong. Kan ini dokter nih, pasti banyak yang kejar-kejar di luar sana. Nggak juga. Wah, jangan. Nggak juga. Kok bisa pilihannya jatuh ke Abang. Iya. Pertama kenal sama, saya panggil suami saya Kak Eca. Kak Eca itu saya kenal dari SMA. Oh, jadi betul-betul dari Sebelum jadi apa-apa. Iya. Sebelum saya tahu rezekiku akan jadi apa, saya sudah kenal sama ayahnya Sena. Jadi kami betul-betul mulai dari bukan siapa-siapa, mulai sama-sama kenalnya SMA, terus sampai kuliah masih lanjut, alhamdulillah. LDRan sampai selesai kuliah, alhamdulillah kita perjuangkan. Alhamdulillah kita berjodoh melalui perjuangan yang panjang pula. Ya, dan sampai sekarang. Jadi kalau mau dibilang kenapa pilih dia, sebenarnya sudah lama kenalnya. Sebelum saya jadi apa belum tahu pun, saya akan jadi dokter pun enggak tahu. Jadi bisa dikata Om Faisal ini cinta pertama dan terakhir juga ya. Insya Allah. Masya Allah. Tapi dok, ada tidak yang pernah nyinyir di luar sana tentang, maksudnya biasanya kan dokter nih carikan yang sepadan, dalam artian dokter juga biasanya seperti itu. Ada tidak yang seperti itu? Ada beberapa, tapi mungkin saya begitu orangnya, saya enggak dengar omongan orang. Cuek ya? Iya, cuek. Dan memang jarang cerita. Iya, makanya saya baru kali pertama bilang jarang cerita, orang jarang curhat. Sama sahabat saya satu ini, Bunda Gencong pun dia yang paling tahu semuanya, luar dalamnya. Dan karena saya ceritanya tidak ke sahabat saya, ada beberapa sahabat, tapi tidak semuanya saya cerita ke semua sahabat itu, cuman 1-2 orang saja. 1-2 orang saja ya. Ada tidak dok fakta-fakta nih tentang dokter Inaya yang orang tidak tahu bahwa dokter Inaya itu seperti ini? Ada tidak? Apa ya? Ada tidak? Ada dong. Ada dong. Saya enggak. Terlalu banyak kayaknya yang disembunyikan. Tapi sebenarnya saya orangnya kalau dilihat diam, jarang cerita. Tapi saya enggak bisa nangis kalau ada masalahku ke orang. Maksudnya kayak itu nih, kalau misalnya ada masalah saya pendam sendiri, diam. Iya. Paling, dan itu Bunda aja yang tahu kayaknya. Hanya Bunda yang tahu. Satu orang yang sering saya tempati cerita, enggak terbuka orangnya. Orang yang jadi inspirasi dalam hidupnya dokter Inaya itu siapa? Ibu saya salah satunya. Ibu ya. Ibu, karena ibu luar biasa, 2 anak disekolahkan setiap hari. Saya dulu waktu kecil ikut ibu saya. Sebenarnya jiwa dagang itu sudah dari ibu saya. Oh, dari waktu orang tua, kecil seumur Shena 4-5 tahun TK, saya ingat sekali. Saya biasa dibonceng sama ibu saya bawa
pakaian cicilan dia kasih cicil barang ke teman-temannya. Iya. Jadi setiap sore dibawa pulang kantor ibuku, sama seperti saya kan pulang kantor cari uang lagi. Iya, cari uang lagi, semangat cari cuan. Ibu saya pulang kantor, dia bawa antar barang ke teman-teman, kasih cicil, baju, kain, celana. Saya ikut. Jadi itu semua perjuangan ibu saya yang saya ingat, dan saya juga tidak boleh capek, tidak boleh santai-santai. Harus terus berjuang untuk keluarga dan orang banyak. Tidak ada sekali. Tapi tetap bersyukur, tetap bersyukur. Betul sekali, yang namanya rintangan pasti ada. Terus Dok, ada nih teman yang pernah mengatakan ke saya bahwa satu hal yang paling bisa dikata iri lah sama Dokter Inaya itu karena orangnya sangat dipercaya. Tanggapannya Dokter Inaya mengenai hari itu apa? Maksudnya dipercaya dalam hal apa nih sampai orang tersebut mengatakan hal seperti itu sama saya? Kira-kira kenapa harusnya tuh? Tanya ke orangnya. Tidak, dalam artian begini, pastikan ada yang kok orang ini bisa mengatakan hal tersebut terhadap pribadi saya. Kenapa kira-kira sampai orang itu mengeluarkan statement seperti itu? Mungkin kalau saya prinsipnya bertulus ikhlas buat berbuat baik sama orang. Jadi mau orang itu jahat sama kita, mau orang nyinyir atau bagaimana sama kita, baik saja. Tetap baik, senyum, mau apa yang didengar ceritanya dilupakan saja, tetap berbuat baik. Tulus sama orang. Dan saya juga orangnya mudah tidak curigaan sama orang. Selalu percaya positif thinking sama orang-orang. Saya semua orang itu baik. Biar orang bilang ini begini, enggak, dia tetap baik. Semua orang pasti ada sisi baiknya. Jadi saya yakini semua orang baik. Kalau saya juga berbuat baik sama orang, tulus, ikhlas, insya Allah kebaikan juga akan kembali sama kita. Kepada diri kita. Iya, jadi tetap kita yang introspeksi. Kalaupun ada kesalahan, mungkin orang bagaimana ya, mungkin kita memang manusia, namanya manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan. Mungkin hilaf. Jadi tetap saja, walaupun banyak orang enggak, dan saya tapi alhamdulillah sih kebaikan, kepercayaan orang kita jaga. Sama kayak produk Kimpo saya selalu menjaga kualitasnya ya, karena kepercayaan customer enggak bisa kita kecewakan. Betul sekali. Kita harus jaga. Jadi kapan customer coba produk, kenapa beda Mi, langsung saya follow up. Kan itu pernah terjadi. Ada beberapa customer bilang komplain. Iya Doi, kenapa beda dari yang kemarin. Pasti saya follow up kan, apa yang salah, tetap tetap kita minta maaf, akan perbaiki. Kayak semua suka dukanya, namanya kita berdagang, pasti ada juga kritik. Ada saja kritik ya, untuk yang penting membangun, kita mau berubah, betul, dan kita berubah. Iya, betul sekali Dok. Terus nih, motivasi buat pemuda-pemuda di sana bagi yang mau membangun usaha, ada tidak yang bisa di-share ke teman-teman? Motivasinya buat anak-anak muda di manapun, selagi kita masih diberi nafas, selagi kita diberi kesehatan oleh Allah, ayo berbuat. Jangan kita tinggal diam, jangan mau mengharap dari orang. Kita yang harus mulai bangun hidup tata, dan harus ada tujuan apa yang kita mau capai. Jadi apapun rintangannya, kalau kita tetap berpegang teguh sama tujuan, insya Allah itu kita tetap jalan terus. Tidak ada namanya kita putus asa. Kalau ada rintangan sedikit langsung berhenti. Asal tujuan kita kuat, insya Allah konsisten kita jalan terus sampai tujuan kita tercapai. Karena kalau kita tidak ada usaha dari sekarang, kapan lagi, umur kita enggak tahu. Iya, betul sekali. Jadi jangan berdiam diri, harus kalau bisa ini malam mulai pikirkan, besok saya mau bikin apa. Saya biasa begitu setiap malam sebelum tidur, saya selalu berpikir, ya apa saya mau bikin besok, bagaimana, atau apa yang sudah saya bikin ini hari, belum kayaknya ini selesai, haruskah ini lagi besok. Setiap malam begitu. Jadi terus tidak
berinovasi tetap ya. berpikir terus apa yang mau dikerja besok-besok. Kayak begitu, tidak nyenyak tidur kok, kecuali kalau capek sekali ya mungkin langsung tidur. Karena ada juga masanya kita enggak bisa tahan ngantuk, Lelah tapi kalau fisik itu tidak bisa tapi selagi dihindari. kayak biasa enggak bisa tidur tuh pikir-pikir, selalu saya rancang itu apa yang mau saya lakukan lagi next sampai insya Allah impian-impian apa yang kita sudah, saya ada impianku saya tulis. Oh, ada list. Ada listnya, ada buku saya tulis dan itu pakai target kalau bisa. Oh, ditargetkan. Jadi kita target diri sendiri biar maju, kita bisa tambah Memacu, semangat. iya. Iya. Jadi misalnya insya Allah saya punya klinik, punya tempat praktek insya Allah di tahun ini misalnya insya Allah. Itu saya target dan saya sudah rancang juga step-stepnya apa yang saya mau bikin untuk capai ini tujuanku. Tujuannya ya. Di bulan ini apa, atau besok apa saya mau bikin, besoknya apa, kayak begitu. Jadi setiap malam memang sebelum tidur selalu kok berpikir apa lagi mau aku bikin. Berarti ada planning list ya Iya. yang dibuat. Terus untuk kedepannya nih Dok, untuk King Pao Iya. harapannya seperti apa ke depannya? Saya selalu berbayang-bayang bercita-cita itu King Pao ada di Mall Makassar, brandnya besar King Pao dengan beberapa karyawan dan di mall-mall besar Makassar. Harapannya di Bulukumba sendiri, amin ya Allah, amin. Di Bulukumba sendiri dan intinya punya beberapa cabang lah. Outlet di mana-mana. Outlet di mana-mana. Cuma yang impian paling nyata, maksudnya yang detail begitu sudah mau difikirkan. Kayak kalau pergi di mall di Makassar tuh kayak biasa Kak bilang bisa mayanya Sena. Iya bagusnya di kalau ada di situ terpampang King Pao. Kayak biasa begitu kalau pergi di mall-mallnya Makassar kayak begitu. Atau kalau ke di Bulukumba kayak ada ruko yang besar begitu tengah kota, bisa bikin punya tempat outlet King Pao di situ kayak begitu. Orang datang duduk menikmati ya sambil berbagi karena kita kan cerita. sampai sekarang masih take away meskipun tempatnya sekarang sudah bisa untuk duduk, tapi kita belum siapkan yang tempat yang nyaman untuk kayak mau nongkrong begitu kan belum. Jadi itu juga salah satu goals terdekat insya Allah beberapa tahun ke depan ada rezekinya ya Allah. Amin. Bisa kita Allahumma kembangkan amin. King Pao punya tempat untuk bisa nongki-nongki, ada dengar live musik. Terus untuk profesi Dokter giginya, harapannya ke depan seperti apa? Berharapnya? Iya, alhamdulillah saya berencana dalam waktu setahun atau 2 tahun ke depan punya praktek mandiri. Itu sudah rencana dalam waktu dekat. Kalau untuk profesi ya tetap saja untuk jadi dokter spesialis insya Allah didoakan amin. Kan tingkatan dokter paling tingkatan dokter seperti itu kan dari dokter spesialis apa kayak gitu. Itu semua masih rencana insya Allah ada rezekinya amin. Oh nanti tambah sibuk lagi berarti. Ya dok. Amin, Tapi amin. dari kesibukan itu sang suami tidak pernah komplain. Ya namanya suami pastilah. Ibu apa itu kita dibikin di luar terus tidak pernah di rumah. Iya kan? Pasti namanya suami, tapi alhamdulillah Kak Echa itu orangnya mungkin karena itu kenalnya dari Dari dulu. belum jadi siapa-siapa sudah tahu semua bagaimana saya memang orangnya nggak bisa diam. Nggak bisa bunda tahu itu dulu kita sekolah les mengaji pulang kerja PR tidur kayak begitu ritmenya memang sudah Dari dulu super sibuk. Iya. super sibuk. Jadi kapan kalau ndak ada di kerja mager-mageran terkadang butuh juga waktu seperti itu. Kalau time kita mau leha-leha saja 1-2 hari 1-2 hari tapi boleh, tetap iya. rencana ada. Setelah kita refreshing apalagi mau dibikin. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Iya. Dok atas hari ini. Luar biasa ya. Lihat dong di pemuda milenial di luar sana. Seorang dokter tetap ingin berusaha mewujudkan mimpinya, membuka usaha tanpa memikirkan yang namanya gengsi. Betul. Ini harus
harus kita contoh buat semua generasi milenial di luar sana. Jangan pernah menyerah ketika ingin meraih sesuatu, tetap berpikir berinovasi dan kreatif untuk membuat ide-ide yang cemerlang dan harus beda. Iya, harus. Paling itu penting yang itu utama. utama inovasi yang beda. Jangan Ki mau bikin usaha yang mau ikut-ikutan. Iya, betul sekali, kan banyak tuh ya. Iya. Apa yang viral itu Iya, lagi yang ada, apa betul. yang viral itu lagi Karena yang ada. masalah waktu yang membuktikan nantinya kapan kita produk tak kuat bisa bertahan itu dari kualitas Yang kualitas utama ya. utama dan beda dari yang lain. Jadi orang cari punya tak. Kalau sama-sama pasti banyak pilihannya customer. Iya, banyak sekali. Wah, super sekali untuk malam ini. Tepuk tangan dulu dong untuk sosok dokter yang satu ini. Sebelum menutup perjumpaan kita malam ini, kita ada games ya Kak. Boleh dong. Oke, boleh. Seperti biasa Dok, dijawab cepat ya. Iya. Dokter atau pengusaha? Aduh. Gila bisa. Harus dijawab cepat tuh. Berpikir dokter atau pengusaha? Dokter atau pengusaha? Saat ini pengusaha. Punya outlet banyak tapi keluarga terbengkalai, atau fokus dokter saja tanpa punya usaha apa-apa tapi bahagia? Dokter saja tanpa punya apa-apa tapi bahagia. Yang penting keluarga. Dokter yang baik atau istri yang baik? Istri yang baik. Istri yang baik atau ibu yang baik? Ibu yang baik. Ibu yang baik. Anak atau suami? Anak. Karena enggak apa-apa pasti suami kok kalau kepilih anak. Terus Rina Saputri Hajrina Oh my. atau Dari mana udah tahu ya? Hera Rahman? Herawati Rahman. Karena ada Karena ada orangnya. Super sekali, tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Dari mana Terima kasih banyak dok untuk Luar hari biasa nih ini. informannya. Sehat-sehat Ki semua. Iya, makasih. Semoga Kin Pao Sepit Lumer lebih sukses ke depannya ya. Amin, amin, Allahumma amin.